mudah-mudahan kamu dalam keadaan sehat walafiat, sehingga kamu dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini dengan fokus. Baik anak-anak ibu, sebelum kita masuk kepada materi pembelajaran kita pada hari ini, materi pembelajaran kita sebelumnya adalah tentang revolusi Prancis. Dan materi pembelajaran kita pada hari ini adalah tentang proses revolusi Prancis. Tujuan dari materi pembelajaran pada hari ini adalah siswa memahami dan menjelaskan tentang proses revolusi Prancis. Baik anak-anak ibu, ibu akan menjelaskan materi pembelajaran melalui video pembelajaran. Untuk itu ibu harapkan kamu fokus dalam melihat video dan memperhatikannya dengan seksama. Proses revolusi Prancis. Ketidakadilan yang dirasakan rakyat Prancis akhirnya mendorong terjadinya revolusi Prancis. Raja Louis ke-16 dinilai tidak sanggup mengatasi krisis keuangan yang terjadi. Untuk mengatasi krisis keuangan, Raja Louis XVI berusaha menerapkan pajak kepada golongan bangsawan dan pendeta, atau golongan 1 dan golongan 2. Akan tetapi, kebijakan ini tidak disetujui oleh golongan bangsawan. Golongan bangsawan berpendapat semua pajak baru yang akan diterapkan harus mendapat persetujuan badan legislatif yang merupakan perwakilan dari ketiga golongan masyarakat Prancis. Dalam tubuh badan legislatif sendiri terjadi perselisihan pendapat mengenai tata cara pemungutan suara. Golongan 1 dan 2 menghendaki voting dilakukan oleh golongan bangsawan. Sedangkan golongan 3, rakyat jelata, menghendaki voting dilakukan secara individual. Perselisihan tersebut diakhiri dengan pengusiran anggota golongan 3 dari tempat sidang oleh Raja Louis XVI. Kemudian golongan 3 bersidang di lapangan tertutup pada tanggal 17 Juni 1789. Mereka membentuk Dewan Nasional. Tindakan ini dianggap sebagai langkah awal dimulainya revolusi Prancis. Dewan Nasional menuntut peran politik yang seimbang dalam pemerintahan, pengakuan hak-hak rakyat, dan pembentukan undang-undang. Kemudian Raja Louis XVI mengerahkan 20.000 pasukan untuk membubarkan Dewan Nasional. Rakyat Prancis bereaksi dengan mengangkat senjata untuk mempertahankan Dewan Nasional. Akibatnya terjadi bentrokan antara pasukan raja dan rakyat yang membela Dewan Nasional. Rakyat menyerbu tempat-tempat yang dianggap simbol kesewenangan raja dan bangsawan. Maka pada tanggal 14 Juli 1789, rakyat menyerbu penjara Bastille dan membebaskan semua tahanan. Setelah penjara Bastille, penyerbuan dilanjutkan ke Istana Raja di Versailles. Pada tanggal 4 Agustus 1789, sebagian besar golongan bangsawan dan pendeta menyatakan diri bergabung dengan Dewan Nasional. Keikutsertaan golongan ini dalam Dewan Nasional diikuti pula dengan kesediaan untuk melepaskan semua hak istimewa yang dimiliki. Peristiwa ini menandai berakhirnya sistem feodalisme di Prancis. Dewan Nasional selanjutnya melakukan beberapa tindakan revolusi, ya,
melakukan beberapa tindakan revolusioner sebagai berikut. 1. Pada tanggal 27 Agustus 1789 dikeluarkan deklarasi mengenai hak-hak manusia dan warga negara, yaitu Declaration des Droits de l'Homme et du Citoyen. Deklarasi ini memuat pengakuan terhadap hak-hak asasi seperti hak atas kemerdekaan pribadi, hak atas keamanan pribadi, hak diperlakukan sama di depan hukum, hak kebebasan bertempat tinggal, hak atas milik pribadi, hak untuk membela diri, hak kebebasan menyatakan pendapat, dan hak kebebasan memeluk agama. 2. Penyusunan konstitusi baru yang memuat prinsip-prinsip kemerdekaan, persamaan, dan hak-hak asasi. Konstitusi tersebut mengakui dan menjamin hak-hak rakyat serta membatasi kekuasaan raja yang absolut. Raja Louis ke-16 pun menerima konstitusi tersebut. Dengan demikian, Prancis membentuk monarki konstitusional, kerajaan dengan undang-undang dasar. Kemudian selanjutnya, dampak revolusi Prancis adalah 1. Penghapusan feodalisme, 2. Berkembangnya ide supremasi hukum, 3. Berkembangnya paham demokrasi, 4. Berkembangnya paham liberalisme, 5. Meluasnya paham nasionalisme, 6. Timbulnya ide tentang aksi revolusioner. Sekian dan terima kasih. Baiklah anak-anak ibu, setelah kita menonton video pembelajaran pada hari ini tentang proses revolusi Prancis, ibu harapkan kamu semua sudah memahami dari penjelasan materi tersebut. Nah, untuk itu ibu akan memberikan suatu kesimpulan dari materi pembelajaran kita pada hari ini. Kesimpulannya adalah 1. Pada tanggal 14 Juli tahun 1789, rakyat Prancis menyerang penjara Bastille dan membebaskan para tahanan. Kemudian yang kedua adalah pada tanggal 20 Juli tahun 1789, Dewan Nasional bersidang di lapangan tenis dan sepakat menyusun Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, pada tanggal 27 Agustus tahun 1789, Dewan Konstituante mengumumkan pernyataan hak asasi manusia dan warga. Nah, kemudian yang keempat, dampak revolusi Prancis. 1 adalah penghapusan sistem feodalisme. Yang kedua adalah berkembangnya ide supremasi hukum. Dan yang ketiga, berkembangnya paham demokrasi. Keempat adalah menyebarnya paham liberalisme. Baiklah anak-anak ibu, itulah kesimpulan dari materi pembelajaran kita hari ini. Semoga kamu dapat memahami dari pembelajaran kita pada hari ini. Nah, untuk materi berikutnya adalah tentang revolusi Cina. Baca buku kamu untuk pembelajaran pada minggu depan. Ibu berpesan kepada kamu tetap jaga protokol kesehatan dan tetap semangat dalam menjalankan kehidupan. Akhir kata ibu ucapkan selamat pagi.